Haleluya, puji Tuhan. Ngaku domba, tapi kambing. Kembali ke jalan yang benar setelah penjaringan yang panjang. Itulah judul yang cocok untuk hari ini. Setelah pencarian yang panjang dan penuh doa, seorang pemuda yang hilang dari jalan yang benar akhirnya kembali. Ini disambut dengan sukacita, terutama oleh Kak Agatha, seorang pemuda yang gigih mencari kebenaran. Kak Agatha yang kita kenal sebagai pengajar dan pembimbing spiritual di kekristenan, terus berjuang dengan doa dan pesan dan harapan, hingga akhirnya banyak umat-umat yang tersadarkan oleh kasih dari Yesus Kristus yang memberikan kebenaran di berbagai media. Sehingga pemuda ini mendengar dan tersentuh dengan pengajaran Kak Agatha. Beliau membuka hati dan pikirannya sehingga lebih yakin dan mantap atas dirinya. Jadi mari kita simak videonya. Let me do that. Wah, apa yang ditanya-tanyakan orang itu kakak bisa menjawab. Nah, makanya saya pengen masuk tadi kan kayak gitu. Karena pikiran saya selama ini kak seperti ini ya. Saya rasa seperti ini. Dalam pikiran saya, ini pikiran saya pribadi ya. Saya nggak membawa dari ayat Alkitab atau ayat apa-apa. Ini secara saya berpikir, saya logis saya aja ya kak. Seandainya yang dari agama Muslim atau dari agama Hindu, lahirnya kan kita lahir tidak dari keinginan kita lahir dari perut agama Hindu kayak gitu, atau perut agama Muslim kayak gitu kan. Seakan-akan tidak adil seandainya saya lahir dari agama Hindu, lalu itu seandainya saya belum percaya Kristen kemarin kan. Saya berbuat baik, saya tidak pernah melakukan kesalahan, saya tidak pernah ini, tapi saya jadinya masuk neraka. Nah, itu yang saya pertanyakan. Sedangkan kalau orang yang langsung lahir dari agama Kristen, dia langsung masuk surga. Langsung masuk ke, masuk surga maksudnya. Padahal yang dari agama Kristen, dari agama ini pun banyak yang membuat kesalahan, banyak yang membuat dosa. Tapi dia tetap masuk ke surga. Sedangkan kita yang dari agama Hindu atau dari agama Muslim, berbuat baik, berbuat ini, tapi kita nggak bisa diselamatkan untuk masuk surga. Itu yang jadi pikiran saya itu kemarin. Tadi bro, itu tadi bro. Ini jadi biar langsung ke punchline aja ya. Langsung aja. Jadi tadi kan udah saya bilang, kita itu hanya bisa selamat melalui Yesus. Perkara kamu nanti setelah percaya Kristus, menjadi Kristen ya, bukan masuk Kristen, menjadi Kristen. Gak ada itu masuk Kristen itu juga diksi yang salah gitu. Ngapain masuk ke Kristen? Masuk ke tua gitu. Gitu ya. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen. Di situ nanti kamu akan diperbaharui, baik budimu, baik perbuatanmu gitu. Jadi pertama sekali, yaitu tadi kamu harus menerima karunia keselamatan itu dengan iman, dengan tangan rohanimu. Kamu menerima dulu keselamatan itu, baru diselamatkan kan gitu. Kalau kan ini Tuhan Yesus ini kan udah ngasih keselamatan itu secara cuma-cuma dikasih. Lah kalau kamu dengan imanmu menerima keselamatan itu, tentu kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan ini baru apa namanya? Arabonnya aja, baru DP-nya aja ya. Efesus 1 ayat 14. Itu baru jaminannya aja. Kita dikasih jaminan keselamatan ya, jangan salah ya. Di Kristen itu ada jaminan. Nih ya, Efesus 1 ayat 14 dikatakan gini Bang. Dari 13-nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nih, Abang kan udah mendengar kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, jaminan sebagian, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu dari penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Allah. Jadi kita terima dulu nih keselamatan, dikasih Yesus. Udah, kamu sudah diselamatkan itu, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan.
sudah kamu menerima Amin, keselamatan amin. itu, ya, Amin. maka kamu itu Ya. diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika kamu dibaptis, itulah yang menjadi jaminan. Kamu dimateraikan, dikasih DP, Arabon. Nah, jaminan itu baru bagian. Bagaimana caranya kita bisa sampai kepada keselamatan yang utuh itu? Ya kita melakukan pekerjaan yang baik, mengerjakan keselamatan itu. Ibarat kata gini, bro, sorga itu adalah tempat kita. Nah, kalau kita tidak memiliki akses untuk masuk ke sorga, kan kita nggak bisa kan? Kita harus punya jaminan dulu. Nah, itulah Roh Kudus tadi itu adalah jaminan bagian kita. Lalu kita datang nih ke sana dengan apa? Dengan perbuatan baik kita, dengan pembaharuan budi kita. Nah, di situ kita mencapai kodrat ilahi itu tadi. Jadi kita ini semuanya yang sudah percaya kepada Kristus itu sudah diselamatkan, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan. Kenapa saya katakan sudah diselamatkan? Karena kamu sudah menerima keselamatan. Akan diselamatkan karena kamu dalam perjuangan. Ya, dan nantinya akan diselamatkan secara utuh ketika kamu sudah diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Gitu. Jadi makanya saya bilang orang Kristen itu ketika dia sudah percaya kepada Kristus, dia sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Karena apa? Karena kita udah dapat jaminan. Itu Roh Kudus tadi ketika kita di Krisma setelah dibaptis. Gitu. Jadi kamu jangan mikirkan perbuatan baikmu, percaya dulu Injil keselamatan itu. Setelah percaya, kamu mengerti apa yang diajarkan Yesus, bagaimana penyembahanmu yang benar, doamu yang benar, maka outputnya adalah praktek hidup kamu juga benar, yang akan memperbaharui kamu hari demi hari dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Seperti itu Bang Teo. Jangan khawatir, kau mau dilahirkan dari agama apapun, semua orang itu punya pilihan untuk menentukan mana keselamatan makanya itu saya bertanyakan, Kak. Ya, kadang-kadang kan saya bingung, bukan bingung sih, saya tidak terlalu memahami. Terkadang kan kalau kayak kita seperti ini, kalau kita udah percaya Yesus berarti kita akan masuk surga, kan kayak gitu, katanya kebanyakan kayak gitu pendetanya, tapi mereka tidak menjelaskan. Seandainya, makanya saya bilang tadi, seandainya orang itu tidak pernah berbuat baik, biarpun dia masuk Kristen, apakah dia itu masuk surga? Nah, itu yang saya pertanyakan itu. Belum tentu. Karena kalau kakak ini kan, ngerti nggak, Kak? Nah, maksud saya kan kebanyakan kan, ngerti. Ya. Itu tadi, bro. Makanya di dalam Alkitab dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku, mengerjakan keselamatan itu. Ya. Tapi artinya biarpun dia masuk, biarpun dia menjadi sudah masuk ke agama Kristen, kalau dia tidak berbuat baik, tidak menurut dengan ajaran Kristus, berarti dia tidak bakal diselamatkan, begitu? Ya karena dia meninggalkan keselamatan itu. Kan tadi keselamatan itu udah dikasih. Dia nggak mengerjakan keselamatan itu dibuang sama dia pergi sendiri. Ya dia nggak tahu jalannya ke sana, jalan menuju surga tadi. Makanya inilah pentingnya ketika orang, kan tadi udah dibaca di dalam Efesus ini ya. Nih ya, di dalam dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, orang-orang yang belum mengerjakan semuanya itu karena dia belum mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dia belum mengenal seperti Allah itu, apa maunya Allah, gitu. Jadi dia tidak akan bisa mengerjakan keselamatan itu. Karena apa? Karena dia belum menerima Injil kebenaran itu dengan benar. Karena bisa kita mengenal Yesus, kan dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, kita bisa beroleh hidup kekal kalau kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Loh, kalau dia mengenal Yesus itu tetapi dia tidak mengerjakannya, ya dia tidak bisa selamat. Nah,
Nah, itu yang saya maksudkan tadi, Kak. Nah, berarti begitu. Jadi biarpun kita mengenal Yesus, dan biasanya kalau kita tidak mengerjakan apa yang diajarkan Yesus, yang tidak seturut dengan dia, berarti kita artinya tidak masuk surga. Nah, kayak Kita seperti itu. Jadi menyanyiakan intinya. keselamatan itu. Kita Nah, menyanyiakan jaminan itu tadi. Iya. Paham saya, Kak, ya. Makanya saya Makanya. bilang orang Kristen sudah pasti orang-orang yang ikut Kristus. Ngaku-ngaku Kristen sudah pasti dia cuma ngaku tetapi tidak mengerjakannya. Tidak menjadi sama seperti Kristus. Kan beda orang Kristen dengan ngaku-ngaku Kristen. Kalau ngaku-ngaku Kristen kan nggak bisa. Iya. Seperti itu, Bang. Makanya pentingnya kita itu mengenal ajaran yang benar dulu. Sesudah itu kita tahu dari ajaran benar ini, kita tahu menyembah Allah yang benar itu seperti apa, berdoa itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu Allah yang benar, sudah tahu cara menyembah Allah yang benar dengan sembahyang, dengan berpuasa, dengan melakukan perbuatan baik, maka keluarnya itu apa? Praktek hidup yang benar. Karena Kristus adalah kebenaran, ya, kita juga dibenarkan melalui Kristus. Gitu. Seperti itu, Bro. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Aku Teh minta Yosef? Aku jadi kebanyakan bertanya ini, Kak, jadinya. Maaf ya. Gak apa-apa, Bang. Memang tempat saya ini room belajar, bukan room mau jontok-jontok, tonjos-tonjosan gitu. Oh gitu. Makanya itu yang saya mau tanyakan tadi. Makanya Siap. kalau saya kan jadinya kemarin pun berpikir kayak gini, Kak. Menurut dalam pikiran saya, ini kan pikiran saya pribadi, dalam logika saya pribadi kan. Kalau menurut saya kan kemarin itu saya berpikir kayak gini. Semua agama itu kan menurut pikiran saya, semua agama itu baik menurut pikiran saya. Yang tidak baik itu orang-orang yang menjalankan agama itu. Karena menurut saya kan dalam ajaran agama itu awalnya kan pasti mengajarkan yang baik. Oh enggak, ini paradigma yang salah dari dulu. Tidak semua agama itu mengajarkan baik, karena ada agama yang mengancam. Ya, An-Anfal ayat 12 contohnya. Ada agama yang, maaf ya, menghilangkan nyawa orang gitu. Nah, ini bukan ajaran yang benar. Jadi, ini juga agama, tapi ini apakah agama yang mengajarkan baik? Enggak. Ini agama yang sesat. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, sehingga kamu mengira semua yang kamu lakukan itu adalah peribadatanmu kepada Allah itu. Padahal bukan, karena mereka tertipu. Kak Rosemary jangan di-spill dong. Ya gitu. Jadi kalau ada, jadi kita nggak boleh lagi beranggapan, ya. Dari dulu kan emang paradigmanya kayak gitu kan. Jangan lagi dikatakan semua agama mengajarkan baik. Enggak. Ada agama yang tidak mengajarkan kasih. Ada agama yang tidak pernah bahkan sekalipun menyebutkan kasihilah sesamamu manusia, itu enggak ada. Betul begitu Pak Prof? Hah? Imatutu. Oh iya, apa itu artinya? Apa? Artinya betul. Sepakat. Oh iya. Oke. Nah itu, jadi tidak semua agama mengajarkan yang baik, ya. Karena yang baik hanyalah Allah. Di Alkitab dikatakan yang baik, kamu jangan menyebut aku baik karena yang baik adalah Allah. Kalau ada Allah yang mengajarkan yang nggak baik, itu bukan Allah. Karena kata Yesus hanya Allah yang baik. Loh, kalau ada Allah yang tidak mengajarkan baik, dia bukan Allah. Ngaku Allah. Ya. Ya, tahu ya di situ ya. Gitu. Ya. Paham. Ya, jadi kerjakan keselamatanmu ya Bang Joseph ya. Bagus Ya. itu, bagus ya. Saya orangnya nggak mau suujon. Ternyata Bang Joseph ini benar-benar Kristen. Yang di bawah ini jangan suujon ya, tolong ya yang Kristen ya. Islam dia nyamar.
nggak boleh gitu. Karena saya tidak mungkin kan bermuka asam. Barangkali Bapak ini mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita asam dulu ya. Jangan dicoba. Ya, karena ada nabi ya. Minta maaf kalian ya yang di bawah ya. Karena ada satu nabi ya. Dia itu belum tahu ini orang beneran mau apa ya? Apa katanya Prof? Ayatnya Prof agak-agak lupa aku Prof. Barangkali Menyucikan iya, diri. menyucikan diri. Nah, iya. Jadi kalau kita ini tidak maha tahu, ya jangan suujon. Emang kenapa sih? Ya, Emang kalau kenapa sih, udah Kak? nggak suujon, pasti mukanya nggak Sam. asam. Nah, gitu. Jadi kenapa saya maaf ya yang di bawah ini memang kadang-kadang nih udah ketimpalan sama Abah Said satu nih yang di bawah ini ya, Kristen-Kristennya nih. Dia bilang, "Ini nyamar Kak Agatha." Minta maaf kalian semua yang di bawah. Ayo, ngaku kalian. Nggak boleh. Ajaran Nabi yang suka asem mukanya ini, siapa tahu barangkali dia ingin mendengar Injil Menyucikan diri. keselamatan. Iya. Gitu. Makanya kita harus diajarkan hukum kasih kan Kak. Kalau dari Kristen itu hukum kasih kan. Itu Jangan kalau- terlalu seujun dulu kan terhadap orang Kalau kan. wajahnya asam berarti tuh nabinya kurang asam ya. Nah. Dengan seperti Kak bilang Kak Agatha tadi, kita jangan terlalu seujun. Kita kan udah jadi pengikut Yesus. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan ajarannya dia, berarti kita tidak masuk surga kan Kak? Seperti itu kan? Biarpun dia Iya Kristen. dong. Nah, Karena kayak gitu. Yesus nyuruh mengasihi Tuhan Allahmu. Berdoalah bagi musuhmu, bukan kecutlah bagi orang buta. Nggak boleh. Ya, nggak boleh muka kita kecut sama orang buta. Orang buta harus kita tuntun. Loh, Yesus aja ketemu orang buta gimana, Prof? Disembuhin. Loh, bukan asam kan? Enggak. Nah, itu. Orang buta Beda dikasih level ya. beda. Memang orang buta tuh dikasih ludah sama Tuhan Yesus, tapi ludahnya diaduk ke tanah, dioles ke matanya, langsung sembuh. Gitu. Tuh, kalau ada nabi yang ngeludahin adonan roti, cuy. Wah, Sembuh kagak berbakteri. Kak, sebelumnya saya minta maaf soalnya saya kan banyak bertanya dan saya pengen belajar Gak juga. nggak apa-apa Bang. Tapi udah ngerti sekarang ya Bang ya. Iya, udah ngerti, udah paham saya kan kayak gitu. Oke, terima kasih Bang. Iya, Ya, terima yang di kasih Kak bawah ya. ini, ya, yang di bawah ini dimaafin ya Bang ya. Mereka ini pernah berwajah asam semua yang di bawah ini ya. Gara-gara mereka tidak mengenal Abang gitu. Oh, Dimaafin tenang aja, ya, Kak. Bang, ya. Namanya media saja. Iya, Ya, nggak apa-apa, aman aja. ya. Ya, terima kasih Bang Saya dari- Yosef. Ya, Tuhan saya dari berkati. kemarin. Ya, amin. Tuhan memberkati. Salam. Halo. kalau Bang Yosef. Ini Bang Yosef Iya, tuh kan satu, ya dua. jadi penanya biasanya buka komal sendiri pakai jadi Ini bukannya Yosef yang lagi gosipin saya ya? Oh beda ya? bukan beda ya. Oh, Oh beda. Ada itu tadi udah dilihat ya videonya ya. Janganlah saya di sini pontang-panting memberitakan kebenaran, saya digosipin. Gimana nih, Prof? kayak surat 66 ayat 3 dan 4 aja bergosip. Iya, kita orang Kristen dilarang bergosip ya, Prof ya? Iya, dilarang. Iya, semalam digosipin tuh. Ya, jadi saran saya gini ya, saya capek loh ngebelain kalian gitu loh. Saya selalu bilang, saya selalu menarasikan, mau Protestan, mau Ortodok, mau Katolik ini sama-sama Kristen, sama-sama satu kelas ya. Kita anggap ini kelas 4. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan, ada yang mau bolos, ada yang mau ngubah-ngubah aturan gurunya, ya itu tetap mereka disebut Kristen gitu. Ya nggak masalah. Yang penting yang naik kelas adalah, yang masuk surga adalah yang ngikutin gurunya, karena guru kita cuma satu, Yesus Kristus. Nah, Betul. itu. Jadi kalau guru kita adalah Yesus Kristus, ya jangan diubah lah. PR-nya disuruh kerjain ini, kok bilang PR-nya bukan yang itu.
Nah, saya capek nyebokin kalian asal ada datang RT 6. Kamu nyembah patung. Oh alah Tuhan. Saya yang digosipin. Ya, kemarin juga ada yang ngasih gift banyak sama Prof ya. Tiba-tiba malah ngomongin saya. Dan ini gereja juga sekarang malah nyembah patung ya Prof ya. Oh, yang ngasih gift banyak. Oh iya iya. Inisialnya aja ya. Hmm. Kelinci berapologet ya. Rafael. Itu emang ya itulah. Ya agak miris Juga aku gitu loh. bingung ya. Biarlah ya. Gak usah dibawa-bawa. Ya, tenang, tenang kawan-kawan. Gereja kita udah susah. Jadi udah terbiasa dihina. Iya. Iya, tapi saya bingungnya gini ya, Prof ya. Apa yang membuat mereka itu membenci saya? Loh, kalau kalah viewers di YouTube ya nggak gosip lah. Jangan, Prof. Jangan gitu dong. Saya ini Ya dong. pontang-panting gitu loh. Menyatakan yang benar kok malah saya entah cemana-mana gitu diomong-omongin dan dasar ngegosipin saya juga nggak tahu ya Prof ya apa ya. Iya nggak tahu. Soalnya kan kemarin si Rafa ya baik-baik aja di sini. Aku malah dikasih gift sama dia. Padahal dia udah tahu ya namanya Prof Meta itu sebetulnya ya lebih baik memberi daripada menerima. Iya, kan gini Ada loh. nggak orangnya? Bentar, ada nggak tak di bawah? Nggak ada. Coba cek. Kalau ada kita Baby tanya cek dulu. ya. Kenapa jadi sering ngasih Naik gift aja lah. tapi ngomongin Ya, di belakang. kalian kalau punya masalah ngomong sama saya minta maaf. Saya nggak apa-apa, saya akan minta maaf di sini. Apa sih salah saya sama kalian gitu? Saya nggak pernah mau nyenggol-nyenggol orang loh. Saya hanya mereaksi dari satu oknum yang membuat hati-hati para Protestan yang sudah patah hati ini tambah patah hati gitu loh. Saya kenapa saya bilang Patris ya. semuanya Romo ini orang Patris ya. Kristen? Ya. Ya saya cuman mereaksi. Kenapa? Karena teman saya ini banyak Protestan. Teman saya juga banyak Katolik. Katolik ini nggak semuanya yang kayak yang satu biji itu loh. Makanya saya bilang, loh kok begini gitu. Saya hanya mereaksi dan meluruskan ya. Porsi kita ya Prof, hanya meluruskan. Kalau porsi kita meluruskan artinya apa? Itu bengkok. Janganlah seperti itu. Ya, kita ini sibuk memberitakan ortodoksia, ajaran yang lurus. Dibengkok-bengkokin. Udah kayak cewek-cewek di TikTok melengkung-melengkung gitu loh. Aneh. Jangan. Itu di Nah, ini video, ada yang bilang ya. di rekaman itu aku dengar mereka bilang apa Protestan bidat yang ngomong tuh si siapa Iya. Yosef sama siapa yang ngomong satu lagi Iya, betul. Rom Ada yang Sweet di Rom. bawah dia kan, Prof. Rom Sweet Rom Protestan ini bidat katanya. Jackson. Nah ini janganlah kayak gitu. Sudah saya bilang Protestan ini Kristen loh. Belum tentu belum tentu yang Protestan ini nggak selamat gitu loh. Janganlah kayak gitu. Makanya mumpung lagi kita sama-sama hidup, kita memberitakan keselamatan yang benar itu. Nggak boleh lah. Saya sama Prof sudah saya bilang, saya nggak ngomongin denominasi. Walaupun yang naik ke room saya yang ngomongin denomu loh. Saya tuh sudah mencoba untuk tidak masuk ke denominasi. Saya bilang ajaran Rasul. Saya nggak bawa label saya gitu loh. Please lah, kalian tuh jangan kayak gitu ya. Si Daniel Christopher ini bilang ya minimal gerejanya legal dulu. GOI itu legal ya, Aras. Gereja Ortodok Indonesia itu Aras. Yang ilegal itu adalah MP. Jackson Ya, the Forest yang ngomong Jackson the Forest ya Jackson _the_Forest. Nah ini ya untuk yang bilang gereja apa tadi katanya
minimal legal dulu di Indonesia. Oh, dia nggak tahu. GOI legal bang, GOI legal. Ya, kita itu bukan hanya legal di Indonesia, tapi gereja yang mempertahankan keoriginalitasan gereja itu sendiri, yang justru diubah-ubah oleh teman-teman teman hukum, rubah kalender, rubah tradisi. Tradisi itu nggak boleh dirubah loh. Nggak boleh. Kita ngomong to the point ya. Nah karena itu makanya lahir ajaran yang disebut sebagai Ortodoks EP, Ecumenical Patriarch. Lahir lagi yang dari komunis, gereja Red Church. Kalian cek namanya Red Church atau gereja merah. Itu adalah Rusian Ortodoks. Siapa pendirinya? Joseph Stalin. Sorry nih ada nama Joseph lagi. Joseph Stalin. Siapa yang diutus jadi patriark pertamanya oleh Joseph Stalin? Orang yang namanya Sergei. Patriark sebelumnya namanya Pitim. Pitim itu bukan Rusian Ortodok. Pitim itu bagian dari GGOC. Bagian dari GGOC. Karena apa? Karena Pitim itu baru dibantai tahun 1927. Dan Pitim itu Patriark Pitim, Romo Pitim di Rusia sana itu secawan dengan GGOC, dan dia tidak menamakan dirinya dengan Moskow Patriark tapi namanya Rokor. Sekarang masih ada namanya Roka. Itu juga berbeda lagi sama EP, karena EP menggunakan kalender Katolik dan tradisi sebagian pengubahan yang dilakukan oleh orang Katolik. Ini aku ngomong bukan tendensius kepada gereja Katolik, tapi ini sejarah. Nah kalau kalian menuduh kami ilegal, lah berarti kalian tuh statusnya gimana lagi? Kami yang mempertahankan kitab suci, tradisi, kalender, hukum, segala macam yang ada di dalam tubuh kekristenan, terus kalian bilang kami ilegal. Lah bagaimana lagi dengan EP dan MP? Kita nggak usah ngomong Katolik dulu ya. Karena perpisahan itu yang memulai kan gereja Barat. Ya kita harus jujur dong. Ya kita harus fair. Gereja Barat yang menganatema gereja Ortodok. Gara-gara kami tidak mau tunduk kepada paus, itu doang. Ya. Tapi kalau kalian mengatakan resmi nggak resmi, itu bukan urusan kalian, bukan kapasitas kalian. Karena apa? Kalian sudah menganatema, ngapain kalian masih ngurusin bidat gitu kan? Kalian membidatkan kami, terus kalian masih mengurusin bidat. Move on dong, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Nah, pertanyaannya bidat-bidat yang sudah kalian bidatkan ini, ya, ini statusnya ilegal di Indonesia. Siapa? Moskow Patriark. Ya, Patriark yang kemarin baru datang nih. Sorry, metropolitannya. Ya, saya kemarin foto di gereja Rusian Ortodoks Singapura. Ternyata metropolitannya datang ke Mojokerto. Padahal saya sering ke Mojokerto. Nah, gerejanya itu masih ilegal sampai detik ini. Saya jujur loh teman-teman, saya nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin, nggak jelek-jelekin. Gereja Ecumenical Patriarch, ya, itu juga ilegal. Di Indonesia dia di bawah siapa? Nggak ada, teman-teman. Nah, teman-teman Katolik, kalau misalnya benci dengan GGOC, kami ini gereja susah. Kami hanya mempertahankan gereja sebagaimana keoriginalitasan gereja. Kalau kalian mau menjelek-jelekan kami, mengatakan ilegal, kami sudah resmi di Indonesia. Kami sudah resmi di seluruh dunia diakui. Di Amerika pun kami juga besar. Di Eropa Timur. Roka, Rusian Orthodox Church Abroad. Itu bukan bagian dari MP ya. Bukan bagian dari Moskow Patriarch, bukan. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, EP dan MP itu kalian apalagi kalau GGOC kalian bilang itu tidak resmi, belum berdiri. Berarti yang dua ini apa? Kan begitu. Tuh. Kalian belajar sejarah. Kalau saya mau, saya bisa bikin VT. Bakal rame. VT yang nggak bisa dibantah. Sama siapa? Sama orang Katolik, orang Rusian Ortodoks, sama Ecumenical Patriarch. Saya bikin VT. Iya, bikin aja. Iya. Ya. Jadi jangan inilah,
kami tuh nggak dihargai jerih lelah kami di sini gitu loh. Kenapa kalian harus demikian? Kan kalian udah menganatema, sudah membidatkan ortodok, membidatkan Protestan. Ya udah, jangan diurusin lagi kami. Ya udah kalian urus aja gereja kalian gitu. Ya nggak, Prof? Iya urus Kenapa aja. belum bisa move on dari kita gitu? Masih cinta sama ortodok dan Protestan gitu. Ya kan? Udah diusir, sono lu bidat katanya. Tapi masih diurusin. Janganlah, nggak usah. Udah. Nikmati aja kekatolikan kalian gitu. Ya kalian cari umat gitu. Kami cari umat. Lu kenapa? Wong Yesus nyuruh cari umat kok. Iya kan? Sekarang kalau kita cari umat, masalahnya mereka mau nggak gereja di tempat kita? Yang satu ruko, yang satu nggak ada AC-nya. Nah, Mau nggak? iya. Kami Kita ini mau kan nyari- gereja miskin. Nyari nyaman atau mau nyari kebenaran? Iya. Masalahnya orang kan mau nyari yang mewah, yang wah, yang enak gitu. Kalau kita sih nyari Tuhan Yesus ya, Mm-mm. bukan nyari tempat yang indah-indah ya. Kalau mau bilang gereja kami miskin ya memang dari dulu gereja itu miskin, nggak ada gereja itu yang kaya-kaya. Nggak ada itu ya. Tolonglah ya. Kami tuh kebagian apa kita ya, Prof ya? Kebagian nyebokin, dituduh-tuduh nyembah patung. Padahal Protestan dan Ortodok nggak punya patung. Ya kan? Betul. Ya itu yang tapping di bawah Gading Martin itu EP. Ya sekarang tanya aja EP itu statusnya gimana. Coba itu yang tadi typing. Coba tanya Gading Martin sama Om Roy Martin ya tanya. Kalau berani itu datang ke rumahnya, kan gerejanya di rumah mereka kan. Tanya, Om udah legal belum Om? Ketok aja, ketok Om. Nun sewu, gerejanya udah legal belum? Nah itu tanya ke sana, jangan nanya ke GGOC, salah alamat. Gitu. Atau sekalian gini, ya nggak usah deh teman-teman Katolik ya. Saya hargain teman-teman Katolik saya banyak. Yang ngajakin saya ke TikTok juga teman-teman Katolik saya, dan tapi nggak pernah kepanasan. Gini aja deh, gengnya si siapa Yosep and the Gang. Kalian cetak dong apologet wanita ya, lady apologet gitu. Siapa kayak jangan yang itu, jangan yang banyak pinjolnya, jangan nanti kena bully di BI checking hancur semua. Harus ada EP juga harus lahirkan EP ya teman-teman EP ya. Terus MP juga harus ada, dari Rusian Ortodok harus ada. Karena kalau Protestan apologet cewek banyak berjubel. Oh banyak, Protestan banyak, paling banyak. Banyak. Terus semangat debat di media sosial itu gereja apa? Gereja Protestan karismatik. Pertumbuhan gereja terpesat di dunia itu gereja karismatik. Nah itu kalian bikin dulu apologetnya gitu loh. Jadi biar kita sama-sama. Jangan lahirnya cowok ya, apologet cowok, terus giliran dialog pakai jenggot, pakai kumis, nggak open cam. Loh, semua yang GGOC pada open cam. Kan gitu. Ya, cuma kita nggak bisa paksain. Kembali lagi. Jadi biar imbang gitu. Ada, jangan mau kalah dong sama Uniriva. Uniriva aja bukan open cam, open susu malah. Prof, jangan di-spill yang jualan boba, Prof. Jangan. Iya. Pendeta Esro, udah hebat pendeta Esro Soro turun, malah digosipin. Ya lanjut lah tak. Ada ini lagi nggak? Oke. Awok. Silakan, awok. Halo.
kepencet nih kayaknya Bang Awok nih Kristen nih Bang Awok. Halo. Ya, halo, Halo. silakan Pak. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam ke pagi nih ya. Ini apa ini? Astaga. Udah Halo, Sama halo. sama aja. Selamat pagi, Bu. Ya. Ya, pagi Pak. Silakan Pak. Ya. Di Amerika masih pagi. Ya, sebelumnya minta maaf ya, Bu ya. Oke. Apa salah Bapak kok minta maaf, Pak? Enggak. Siapa tahu. Nggak, siapa tahu ada salah-salah kata sebentar ya kan. Yang salah aja belum tentu minta maaf. Bapak kenapa udah minta maaf? Nggak salah. Aku nggak bingung ya orang Indonesia di dunia ini. Dia yang salah nggak pernah mau minta maaf. Giliran yang nggak salah minta maaf, ini gimana konsepnya? Mau belajar maaf. Bang Pakpahan di mute dulu Bang, agak noise Bang. Silakan Pak User. Siapa tadi yang minta maaf? Pak User. Prop, lu ganti foto lagi, Prop. Atau ganti akun. Ganti foto. Oh, kenapa yang nggak ada bobotnya, Prop? Ini aku ganti foto biar ini ya. Orang-orang bilang biar ini Bang, biar ketahuan mukanya. Nanti kalau nggak ketahuan mukanya disangka kayak Muhammad, itu katanya. Aku pakai foto asli jadinya. Oh ya, di spill ya. Jadi tinggal nyuruh Sherlocknya aja ya kan. Silakan Pak User. Ini Oh ngetemat iya. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Bu. Oh ya, silakan Pak. Mau bertanya apa, Pak? Kok enggak dengar ya? Kedengaran Pak. Dengar. Kedengaran. Oh ya, saya ini kan sering mendengar khotbah pendeta. Saya kayak Pak Pendeta Esra Soru, Pak Pendeta Melato, Pak Pendeta Ruseli siapa namanya tuh ya? Ruseli Lubis. Dia sering mengatakan gini, Bu. Yesus itu kan dia yang awal dan yang akhir, betul itu, Bu ya? Perkataannya. Betul, Pak. Betul. Matius 1 ayat 17. Pertanyaan saya gini, Bu. Kalau memang Yesus itu yang awal dan yang akhir, pertanyaan saya, tua mana Yesus dengan ibunya, Ibu Maryam? Tentu keilahian Yesus, Pak. Karena dia sebelum segala sesuatu telah ada. Yohanes 17 ayat 5. Oh iya. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24, ya, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 1 ayat 8. Tentu keilahian Yesus itu sebelum segala abad. Sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Halo? Buka lagi mute-nya, Pak. Nggak dengar Apalagi pertanyaannya, Pak? Halo. Kok nggak dengar ya? Iya, dengar Pak. Silakan. Oke, ini yang minta ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Gitu. Ya. Kolose 1 ayat 15, Yohanes 1 ayat 3. Banyak banget itu. Yohanes 8 ayat 58.
Itu juga banyak dalil. Oke. Boleh nanya lagi Bu ya? Silakan. Oh. Di dalam Alkitab itu kan Yesus mengharamkan makan babi. Yesus mengharamkan makan anjing. Kenapa ada. kok orang-orang Kristen memakannya? Wak? Nggak ada. Yesus mengharamkan makan babi. Yesus mengharamkan makan anjing, nggak ada. Tunjukin dulu dalilnya. Oh, enggak ada ya Bu ya? Berarti Ibu enggak pernah baca Alkitab ya? Kalau ada tunjukin. Coba tunjukin Bang. Tunjukin Bang. Tunjukin Kita aja. dengan senang hati. Ya, situlah yang tunjuk itu Alkitab sampai ya. Kau yang ngomong kok, kau yang tunjukin. Kami bilang nggak ada. Oh, berarti tidak ada ya, Pak ya? Berarti Alkitabnya bohong gitu. Ya kau yang bohong. Halo? Kok nggak Aduh. dengar ya? Dari tadi kok. Nggak ada Bang. Ini lagi main TikTok di pinggir jalan raya lagi Bang. Masuk ke rumah dulu kenapa sih? Masuk mobil kayak. Atau kalau nggak masuk ke sewa Oyo kayak apa kayak. Dia udah masuk mobil, Prof. Mobilnya tapi pick up. Wartel Bang. Nggak ada wartel kah di situ? Wartel. Aku nggak dengar ya. Astaga. Murah ini, murah. Enggak, soalnya hujan Pak di sini. Halo? Hujan pun kau salahin. Masuk jurang katanya si Jagur tuh. Gimana Bang? Suara motornya aja yang kedengaran. Halo, Bang Usar. Halo? Halo, Bang. Kenapa di agamamu boleh menggauli hewan, Bang? Halo? Kok nggak dengar ya? Astaga, dari tadi gitu-gitu aja terus sampai hari penghakiman. Bang, kenapa di agamamu dibolehin menggauli binatang, Bang? Emang apa rasanya, Bang? Tadi siang tes. Apa? Tima dia bilang Tirmizi 1375 itu ngapain coba? Itu menggendong kucing. Bergaul dengan kucing anjing. Menggendong kucing, mengasih makan, memberi makan burung, ayam, itu katanya menggauli binatang. Iya. Ide banget ya. Menggendong kucing aja. Memang ada aja ya. Coba Pak, itu Pak. Tadi Bapak kan memfitnah dengan mengatakan Yesus mengharamkan makan anjing. Kenapa di dalam hadismu anjing boleh digauli Pak, boleh disetubuhi? Saya mempertanyakan dihalalkan atau diharamkan. Ini halal loh, kok gauli Pak? Kok gimana Pak? Pak, kok bisa Pak? Anjing halal digauli Pak? Penisirin aku Pak. Oh Pak, itu pedoman amal lagi Pak. Amalkan Pak, amalkan ya. Kok nggak ada suaranya masuk ini? Tadi. Asal giliran yang itu gak ada suaranya mas. Capek kali 500 orang di sini ngedengernya nggak bisa masuk suaranya. Dadah, entah tuh Pak. Ini lagi user 799. User semua.
Ini si user 50 ini kayaknya tak bikin akun khusus buat naik ke atas tak. Dia punya akun yang lain. Baru ngikutin satu orang nih. Oh, baru ini. Udah di mute dulu ya. Nggak, ini dia nggak nge-met. Selamat pagi Pak user 799. Iya, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Prof sama Ibu Agatha ya. Saya saya Kristen Katolik dari Sarawak, Malaysia. Oke. Jadi saya perhatikan beberapa kali lah yang Ibu Agatha, Joseph sama RK ya. Jadi beginilah ya, kita diskusi aja bukan dengan agama ya. Jadi kalau dibandingkan ya di Indonesia kan bebas ya, kamu TikTok begini antara diskusi agama, lintas agama ya. Jadi kita di sini di Malaysia itu kalau ya di dalam undang-undangnya itu ada dipanggil konsep 3R, race, religion, royalty, yaitu bangsa, agama, dan institusi raja-raja. Jadi 3R ini tidak boleh diperdebatkan secara umum atau diskusi di publik, contoh walaupun macam TikTok begini. Jadi bagi saya lah ya, saya lihat ini bagus lah kalau di Indonesia ada kebebasan yang begini, supaya untuk diskusi dan juga untuk edukasi, untuk education lah, dan juga untuk memberikan lebih pemahaman tentang ajaran-ajaran Kristen. Terutamanya ya saya tengok yang di Indonesia kan banyak sekali yang mereka yang menyerang-nyerang iman Kristen kan. Ya, jadi baguslah bagi saya ya, teruskanlah usaha yang murni ini, ya, bagus sekali. Dan bagi saya ya, saya semangatlah, saya menyokong ya usaha-usaha ini supaya lebih banyak edukasi dan pemahaman kepada mereka. Lagi satu ya, saya memperhatikan ya kan cara-cara yang orang-orang Muslim ini mereka berdebat ataupun berdiskusi ya, standarnya ya jauh kurang sekali ya, dari segi etikanya, dari segi budi bahasanya ya. Jadi itu kan tidak melambangkan kita budaya timur ya, budaya kita sopan santun, budaya saling memahami, budaya menghormati ya. Jadi saya tak tahu lah, mungkin karena mereka kebanyakannya yang Gen Z ke Gen Y itu yang muda-muda ya. Jadi itulah bagi saya itu aja lah saya rasa Prof dengan itu Ibu Agatha ya. Iya baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima Jadi, kasih apresiasi. ya sama-sama lah kita berdoa teruskan usaha yang murni ini. Jadi kalau kita di Malaysia ya kita ada keterbatasan lah ya. Jadi susah lah kita untuk begini secara live ataupun secara ini lintas agama dan sebagainya, sebab perkara-perkara yang sensitif. Jadi sudah ada undang-undangnya, peraturannya di Malaysia, kita tidak boleh bincangkan secara open begini, secara terbuka. Jadi contohnya ya, macam kita kalau kita order macam Bible itu mau dibawa masuk ke Malaysia, kita harus mendapatkan izin, dua. Lepas itu kalau sampai di airport ataupun dibawa ke jabatan agama, lepas itu distempel dulu, distempel di situ dibilang khas untuk orang-orang Kristen saja. Yang pertama, yang kedua, kalau di sini kita dilarang untuk
Injil. memberitakan Injil ataupun eh, menceritakan Tapi Injil Pak, kepada kalau di orang-orang Malaysia Islam. itu boleh nggak sih Pak debat-debat ini yang Islamnya gitu Pak? Boleh di sana? Kalau yang Islam Kalau juga? Islam sesama Islam ya boleh. Kalau macam kita Kristen sesama Kristen ya boleh. Jadi Agak cuma rasis kalau ya Pak ya? Di sana juga murtad nggak boleh, tak? Mualaf boleh. Murtad murtad ya sebab kalau undang-undang Islam di sini di Malaysia dia mengikut negeri-negeri lain juga ada hukuman-hukuman murtadnya. Jadi Nggak, kalau ikut murtad itu ada juga nggak ada hak proses-prosesnya. asasi manusia kah di sana Pak? Kebebasan memilih agamanya gitu? Ya ada dalam perlembagaan Malaysia ada itu untuk kebebasan beragama. Tetapi mau ikut undang-undang negeri-negeri di Malaysia di Malaysia kan ada 13 negeri ya. Jadi di bawah terutamanya di semenanjung Malaysia itu ada 11 negeri di bawah di bawah sistem raja-raja, sistem sultan. Jadi sultan itu ketua agama Islam. Jadi sudah ada peruntukan undang-undang mengatakan bahwa kalau murtad itu ada peruntukan hukumannya. Jadi tidak diperbolehkan. Begitu. Iya, iya. Ya, jadi beginilah, Bro. Terima Bagus kasih sekali ya ya. Pak User ya Pak ya. Ya, Ya terima kasih Pak. jadi itulah Eh, pencerahannya yang jadi kita di sini sebab itu tidak ada kalau kamu tengok di TikTok itu kita tidak membicarakan hal ini secara publik dan secara open begini. Ya itu Oke, salah satu bukti jangan juga. lupa ini ya Pak siapa Pak User ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman Kristen di Malaysia sana ya. Itu ada Cuma channel-channel satu YouTube lah, juga tuh rame. Hah? satu ya, Ibu Agatha ataupun Pak Prof ya. Mereka tidak paham ya, contohnya macam TikTok apa semua. Jadi kita kan itu macam global. Contohnya TikTok live apa semua kan kadang-kadang kalau kita buka ataupun kita follow kan. Jadi bukan saja orang Indonesia yang nonton itu, macam kita di Malaysia pun bisa, orang Singapura, orang Thailand. Jadi contohnya macam kita yang paham bahasa Indonesia, yang tahu maksud apa yang kamu bicarakan itu. Juga udah posting-posting kita ya Prof ya. Kita jadi terkenal Prof. Kebaikan Agatha dan Metatron membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus melalui dedikasi dan kasih yang tulus dari Agatha dan Metatron, bimbing jiwa-jiwa yang secara spiritual hilang kembali ke jalan yang benar dan mengenal Tuhan Yesus. Meskipun menghadapi banyak tantangan terutama bagi mereka secara akal dan pikiran. Agatha tidak pernah berhenti memberikan pengajaran dan dukungan. Sekalipun sesama Kristen yang abal-abal mengklaim Agatha atau mengata-ngatai Agatha di belakang. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan dan pengajaran yang benar yang menyentuh hati dan pikiran membawa transformasi yang luar biasa. Kita bersyukur tersedia banyak jiwa melalui pengajaran Agatha telah menjadi berkat bagi semua pendengar apologet dan sumber inspirasi banyak orang. Dan sekalipun banyak YouTuber yang mempromosikan Agatha dan Metatron, mereka juga sangat senang karena dari pelayanan Agatha bisa dikesinambungkan ke berbagai media sehingga banyak jiwa-jiwa yang lebih baik yang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih.